bisa ambil mungkin hanya setengahnya karena waktunya terbatas. Kemudian juga tadi pagi sempat membuat gambaran dikit, sifatnya lebih penjelasan, sifatnya umum, sehingga nanti kita ketahui bersama. Oh sebenarnya seperti ini kalau materi latihan gitu, jadi tidak salah persepsi selama ini bagaimana dan ketika kita jadi atlet seperti apa. Di pemrograman latihan ini nanti sifatnya banyak lebih kepada keharusan seorang pelatih. Jadi kalau tadi enjoy, nah ini kenceng gitu, butuhin dan sebagainya. Oke, kita mulai. Tadi saya sudah izin sama saya jaga dulu sama izin nanti mengambil materinya. Yang pertama agar dapat prestasi semaksimal mungkin dalam pertandingan atau ujian. Kalau di lantai-lantai artinya ujian, kalau di perlombaan berarti dia dalam pertandingan. Kemudian beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi. Next. Untuk mencapai sasaran yang tepat, pelatih usul rencana latihan yang terus harus tertulis. Kalau tidak tertulis, tidak akan bisa jadi pedoman. Sudah sampai di mana? Baik. Ini harus tertulis ya. Ini ada alat koreksinya, nanti ada di bawah. Kemudian pertanyaan lomba saat yang tidak dapat dengan setiap saat. Jadi, tapi kan sebenarnya tidak boleh. Jadi harus pada periode tertentu di mana atlet sudah disiapkan untuk itu. Jangan ikut ini minggu depan 2 minggu lagi ada atlet ikut lagi gitu, tidak pas. Kecuali kalau kita memang sebelumnya menetapkan 2 puncak misalnya. 2 puncak itu setelah materi latihan ikut ini dan ikut ini boleh. Tapi kalau belum ada persiapan itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi sekali lagi harus tertulis dan sasarannya sudah ditetapkan. Jadi kalau kita mau ke Klaten, dari Klaten ke Solo gampang lewat numpak bis langsung bisa. Tapi kemudian memilih dan menentukan cara yang ditempuh dari semua alternatif yang mungkin. Seorang pelatih yang menyusun rencana ini tahapannya dibuat dari bulanan di breakdown ke mingguan di breakdown lagi ke harian, hanya di breakdown lagi bisa sehari 2 kali, bisa sehari 3 kali. Masing-masing ini harus nata lagi ini lemah, sedang atau kuat. Itu ditata, nggak boleh sembarangan untuk mencapai tadi. Oh hari ini dia sedang, berarti pusatnya sekian kali, sasarannya minimal sekian kali. Oh ini tinggi intensitasnya, oh dinaikkan lagi. Oh ini harus sekian kali. Pada tataran itu 80% mendekati final, dia harus mencapai itu intensitas tinggi berulang kali. Statis, selalu dinamik penyesuaian dengan keadaannya. Kemudian usaha untuk mencapai tujuan itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini pentingnya yang kita sampaikan. Baik, itu pentingnya rencana latihan untuk menentukan arah yang akan dicapai. Harus jelas. Arahnya mana? Pokok. Ya pokok ini besok tanggal piro. Arah yang tidak ada targetnya, tidak ada materi teknik ya, bagaimana ya efisien, yang efektif. Kemudian juga latihan otot, dedikasi dan dalam jangka tujuan. Ini dengan adanya perencanaan tersebut, ini sebagai sarana evaluasi sudah sampai di mana anak ini. Jadi masing-masing
Kemudian sebelum perencanaan tadi ada namanya perencanaan. Ini dimulai dari rekrut AT. Dari dulu kita minta, tapi tidak pernah tercapai. Gue sih nggak mau spesialis, spesialis bisa sendiri. Itu namanya rekrut AT. Mana yang potensial? Potensial itu dilihat dari kualitas materi, otot, kemudian juga penalaran atau reaksi psikis, kemudian mental. Kalau mental itu intinya nomor satu di mental. Yang kedua sensori motorik otot misalnya. Kemudian materi teknis dan sebagainya. Nah, pemula itu sejak awal, sejak dini. Sejak dini apa yang dilakukan, bagaimana kita melihat, bagaimana menentukan kualitasnya dia masuk. Ini bisa jadi atlet atau tidak. Kalau tidak bisa jadi atlet, sampai kalah ya. Misalnya ya ototnya masih terlalu kecil atau lemah, kemudian secara fisik reaksinya lambat misalnya. Ini untuk naik menjadi atlet menjadi terlalu berat. Maka dilihat ini bagus. Sebenarnya kita tuh punya potensi banyak, bagus-bagus banyak, tapi tidak pernah direkrut, tidak pernah dilatih, akhirnya ya tidak pernah jadi. Jadi saya katakan ini yang terjadi. Potensinya luar biasa. Kemudian setiap atlet berbeda, setiap siswa berbeda. Ini macam-macam rencana jangka waktu 10 sampai 12 tahun ini biasanya mulai dari usia dini sehingga tidak dilatih banyak. Pengangkatan pemula ini biasanya di awal orang masuk karate, baik usia kecil, usia dini. Ini harus senang dulu, senang berolahraga. Jangan dipaksa untuk tenis, jangan dipaksa untuk dia menguasai ilmu. Senang dulu, enjoy. Kemudian ada antara pelatih dengan siswa. Jangan masuk aku pelatih kamu semua, enggak. Di item ini menunjukkan rasa senang olahraga, ada kedekatan antara pelatih dengan pengalaman. Zaman dulu tidak gitu, pokoknya ramalan tidak masalah. Karena memang harus menunjukkan rasa senang, tapi itu bagian anak ya, bukan orang dewasa. Orang dewasa memang harus disiplin. Kemudian baru mengajarkan skill dasar, teknik dasar. Itu pun jumlahnya nanti tidak banyak. Jadi satu-satu tapi tajam artinya berkualitas. Rasio spesialisasi di item ini ada di fisik, ini materi. Rasio dan untuk tingkat umur yang berbeda. Semakin tinggi lebih spesialisasi ya. Ini juga itu mengambil spesialisasi. Artinya apa? Dia harus memilih mana yang dia harapkan untuk berprestasi sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang berbeda. Mudah-mudahnya tidak sama gimana cukup dulu aja. Kalau SD, kalau sampai atas bisa juga. Tapi banyak tabel jumlah, tabel semua lebih. Itu nanti nggak efektif. Kemudian penegasan materi itu capai tujuan latihan memberikan motivasi. Jadi ini tadi sudah tahu. Kemudian yang gerakan dimulai dari kesettingan sedang menuju ke berat. Sehingga awal dari gerakan bisa merusi juga jangan langsung berat. Kita dulu berapa kali pam misalnya. Jangan ini otot belum tentu siap. Sehingga ada tahap berapa kali. Betul berat misalnya. Wah, biasa lagi. Semakin lama ketika sudah koordinasinya sudah bagus, jadi
ditingkatkan jadi sedang dan rendah. Kemudian lingkungan tiba-tiba berpuasa mau dulu langsung selesai tradisi. Nah itu nggak boleh. Dari keadaan yang penuh stres, tekanan, baik secara fisik, psikis, intensitasnya diturunkan secara perlahan sampai kembali pada normal. Jadi bisa dengan latihan pelan, bisa dengan relaksasi, pendinginan, dengan tarik nafas lebih lagi. Kalau dirasakan masih ngos-ngosan, masih tegang ya diulangi lagi. Untuk kompetisinya dibagi pra kompetisi dan kompetisi utama. Subfase umum ini tidak mengenai teknis, lebih pada materi fisik. Materi fisik nanti ada berbagai macam. Ada adaptasi anatomi, itu penyesuaian agar otot-otot kita menyesuaikan. Biasanya jogging yang banyak.